Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi kita kali ini masih pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP dan MTS. Kali ini kita akan membahas 5 soal, yaitu nomor 11 sampai nomor 15. Ini ada di halaman 205 ya sahabat ya. Soal nomor 11 ini masih masuk ke soal menjawab alias esai ya. Permintaan dapat dikelompokkan berdasarkan kemampuan membeli konsumen. Berikan masing-masing contoh. Satu contoh permintaan potensial dan permintaan efektif. Baik sahabat, tentunya sebelum kita memberikan contoh, kita sudah harus paham dulu mana permintaan potensial dan mana permintaan efektif ya. Permintaan potensial ini tentunya adalah permintaan di mana seseorang sebenarnya sudah mampu membeli suatu barang dan jasa, tetapi dia belum mau melakukannya. Kita berikan sebuah contoh. Ani sebenarnya mampu untuk membeli kulkas, tetapi Ani mengundurkan niatnya untuk membeli kulkas. Itu adalah contoh dari permintaan potensial. Dan sedangkan permintaan efektif ini adalah permintaan yang tentunya harus langsung ya memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ya, contohnya itu sangat simpel ya, sahabat ya. Ketika menerima gaji, ayah Budi membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya, dikarenakan itu adalah suatu hal yang dibutuh. Jadi itulah contoh dari permintaan efektif dan potensial ya sahabat. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Nomor 12. Pasar dapat dibedakan berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Tuliskan jenis-jenis pasar berdasarkan jumlah pembeli. Oke. Kalau ditanya jenis-jenis pasar, tentu sangat banyak ya sahabat ya jenis pasar ini. Kita pun juga bisa melihatnya. Ini disesuaikan dengan penjual dan pembeli dari masing-masing pasar tersebut ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pemberi ya sahabat ya, dimana kita pahami bahwa pasar ini ada pasar yang konkret dan ada pasar yang abstrak ya sahabat ya. Tetapi untuk jenis pasar menurut penjual dan pemberi, ada pasar yang pertama itu disebut dengan pasar persaingan sempurna. Jenis pasar ini jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Kemudian ada pasar monopoli. Jenis pasar ini di mana penjual hanya satu sedangkan pembelinya banyak. Yang ketiga, pasar monopsoni. Jenis pasar di mana penjual ada banyak sedangkan pembelinya cuma satu. Jadi kebalikan dari pasar monopoli ya sahabat ya. Jadi pasar ini menawarkan barang dan jasa juga. Kemudian yang keempat itu adalah pasar duopoli. Hanya dikuasai oleh dua penjual atau perusahaan. Kemudian ada pasar oligopoli, pasar yang memiliki beberapa penjual yang menawarkan satu jenis barang ya. Oke sahabat ya, itulah contoh pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13 ya. Mengapa status dan peran saling terkait ya? Jelaskan menggunakan kata-kata kamu sendiri. Oke. Berarti dijelaskan dengan kata-kata sahabat ya. Jadi kita harus paham dulu ini kenapa mereka saling terkait ya. Status dan peran adalah dua konsep penting dalam sosiologi.
yang digunakan untuk menjelaskan posisi dan perilaku seseorang dalam masyarakat. Status adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan peran adalah tindakan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya. Jadi jelas ya sahabat ya, kenapa status dan peran terkait. Kita berikan analogi atau contohnya ya. Ketika seseorang mempunyai status atau kedudukan yang tinggi di sebuah kelompok sosial masyarakat, contohnya ya, pemuka agama. Ya, kita anggap itu status tertinggi di sebuah kelompok masyarakat ya. Tentu peran atau tindakannya harus sesuai akhlak dan moralnya karena dia adalah seorang pemuka agama. Maka itu harapan yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri dari sebuah status yang dianggap sakral dan tinggi. Oke, itu contohnya ya agar lebih jelas. Sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Sangat panjang soalnya, sahabat ya. Stratifikasi sosial dapat dibedakan menjadi stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi campuran. Menurut pendapatmu, jenis status apa yang dominan dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial atau dengan stratifikasi terbuka? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Di sini yang ditanya yang dominan sahabat, yaitu kata kuncinya jenis status yang dominan, berarti yang mendominasi ya sahabat ya. Ini cukup luar biasa ini ya, dalam stratifikasi sosial terbuka. Oke. Stratifikasi sosial terbuka adalah suatu lapisan masyarakat yang siapa saja itu bisa menaikkan statusnya ya. Dalam masyarakat stratifikasi sosial terbuka, jenis status yang dominan itu berdasarkan pada prestasi atau pencapaian individu ya. Status ini disebut dengan status aksis head yang didapatkan melalui usaha dan prestasi individu seperti pendidikan, kemampuan, keahlian dan prestasi kerja ya. Contohnya ini adalah ya, ini karena diminta contoh ya. Seseorang pebisnis yang sukses, seorang akademisi yang diakui dalam bidangnya, atau seorang atlet yang berhasil memenangkan medali emas pada olimpiade. Status ini tidak ditentukan oleh faktor keturunan, kekayaan, atau kekuasaan yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi tergantung pada usaha dan prestasi yang telah dicapai selama hidupnya. Dalam masyarakat, stratifikasi terbuka ini, status ini dapat menjadi kunci untuk mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Seorang individu dapat meningkatkan status sosialnya melalui usaha dan prestasi yang lebih baik. Namun, mobilitas sosial ini tidak selalu mudah diwujudkan, tergantung pada faktor-faktor seperti kesempatan, akses ke sumber daya, dan struktur sosial yang ada. Oke, sahabat, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Kelas sosial merupakan bentuk stratifikasi berdasarkan pada posisi ekonomi. Pada sistem kelas sosial, mengapa pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan posisi kelas seseorang? Jelaskan alasannya. Oke. Kelas sosial ini agak mirip-mirip juga sahabat dengan soal nomor 14. Dalam hal ini ya, pendidikan tentunya dapat meningkatkan
pendidikan seorang, ya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan membantunya menjadi orang yang mempunyai pengaruh, ya, mempengaruhi pengetahuannya, keterampilannya. Kemudian pendidikan mampu menghasilkan kualitas-kualitas sumber daya manusia yang lebih profesional, baik itu untuk sektor ekonomi, industri, pertanian, baik itu untuk mempengaruhi mobilitas sosialnya juga. Jadi itulah hal yang membuat pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan posisi kelas seseorang. Baik sahabat, sampai di sini jumpa kita. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Sampai jumpa lagi.